Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin temannya untuk kita berdoa. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk tepuk semangat. Sudah tahu ya bagaimana tepuk semangat? Nah, langsung saja kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, biar semangatnya tambah, kita ulangi sekali lagi ya. Ya, kita semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita. Sekarang Bu Guru akan sedikit bercerita mengenai negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai Tuhan dengan beragam kekayaan alam yang sangat melimpah. Mulai dari keragaman keadaan alamnya sampai dengan keragaman penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh warga masyarakat Indonesia? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membahasnya pada pembelajaran kali ini. Pembelajarannya yang pertama yaitu dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa mampu menunjukkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, siswa mampu menunjukkan persebaran agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, siswa mampu menentukan ide bacaan pada suatu teks bacaan secara tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, masih ingat kita telah belajar tentang apa? Iya, organ gerak manusia. Nah, kemarin alat gerak manusia itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Masih ingat yang aktif apa saja dan yang pasif apa saja? Masih ya. Jadi, alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Sekarang coba sebutkan tulang lengan pada manusia. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Masih ingatkah macam-macam tulang yang ada di kerangka manusia? Masih, Bu. Masih ya. Kemarin kita sudah praktik membuat apa anak-anak? Iya, kemarin kita telah praktik membuat kerangka manusia dari bahan dasar bubur kertas. Kemarin kalian juga telah membaca teks bacaan dengan judul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita ambil hikmahnya, yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia, mengamati peta kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi, belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, dan membaca serta menulis untuk menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Kita sebagai negara Indonesia pastinya sangat beruntung lahir dan hidup di negara Indonesia. Tanahnya yang subur dan alamnya yang sangat kaya. Kekayaan dan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak sebatas hanya kekayaan alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini kurang lebih sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar sampai di 13.464 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke.
Nah, silahkan kalian cermati gambar peta persebaran penduduk. Di sini sudah ada pada buku kalian. Dan masing-masing pulau atau wilayah memiliki beraneka ragam keberagaman seperti suku, adat, agama, budaya, ras, dan golongan. Nah, dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas latar belakang yang berbeda seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang Bu Guru akan mengajak siswa-siswa kelas 5 untuk bernyanyi bersama, yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, bernyanyinya sambil diiringi tepuk tangan ya. Sudah siap? Kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kalian kan tadi sudah mencermati peta persebaran penduduk di Indonesia. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, dari semua pulau manakah yang persebaran penduduknya paling banyak? Silahkan yang mau menjawab. Iya, Mas Bima. Iya, benar sekali, Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di antara pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Silahkan, ada yang mau bertanya? Bu, kenapa setiap pulau di Indonesia jumlah penduduknya berbeda-beda? Pertanyaan yang bagus, Mbak Elsa. Jadi kenapa setiap pulau itu memiliki persebaran jumlah penduduk yang berbeda-beda? Karena setiap pulau itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti latar belakang sosial, latar belakang budaya, latar belakang keagamaan, dan masih banyak lagi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang ada di pulau itu. Sekarang kita akan mengamati video persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Silahkan diperhatikan videonya ya. Setelah kalian menonton video persebaran suku bangsa, Bu Guru beri kalian waktu 5 menit untuk mengingat-ingat dan mencatat atau menuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian tonton. Nanti akan Bu Guru cek satu persatu ke tempat duduk kalian. Nah, setelah Bu Guru cek satu-satu, ternyata kalian ada yang menuliskan informasi banyak, ada juga yang menuliskan informasi sedikit. Siapa yang mau membacakan hasil catatannya? Ya, Mbak Husna, silahkan. Yang lain mendengarkan ya. Nanti jika ada informasi dari Mbak Husna yang kurang tepat, teman-teman yang lain boleh menambahkan. Yang disampaikan oleh Mbak Husna itu sudah baik ya, informasinya sudah hampir sama dengan video yang kita lihat tadi, hanya ada beberapa kekurangannya, tapi sudah baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak Husna. Selain keberagaman suku bangsa, negara kita, negara Indonesia, juga dianugerahi keberagaman agama.
Sekarang ini ada 6 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah untuk dianut masyarakat, yakni ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Agama dengan jumlah pengikut yang paling besar di Indonesia ada yang tahu? Silahkan Mas Bima. Iya, agama Islam. Di kelas ini semuanya agamanya Islam ya. Alhamdulillah, kita semua berarti Muslim. Kan kalian baca bacaan yang ada di buku kalian yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia. Nah, tujuan kalian membaca bacaan tersebut nantinya kalian bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Setelah kalian menentukan ide pokok, silahkan kalian tuliskan ide pokok tersebut ke dalam bentuk paragraf. Nanti akan Bu Guru panggil secara acak untuk membacakan ide pokok yang sudah kalian tuliskan. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1. Nah, setiap sila-sila dalam Pancasila itu memiliki nilai luhur yang berbeda antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Sekarang bersama temanmu, bandingkan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila di Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Meskipun demikian, masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku masyarakat Indonesia yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ayo, siapa yang di kelas ini suka menyontek? Saya, Bu. Oh, kamu Mas Bima. Kenapa suka menyontek? Belum. Oh, menurut Mas Bima, mencontek itu sama dengan berdiskusi. Kira-kira menurut teman yang lain sama atau tidak? Antara mencontek atau saling contek-mencontek ketika ulangan dan berdiskusi. Beda ya, jadi mencontek itu sangat berbeda dengan berdiskusi. Kalau misalnya berdiskusi, itu kan memang misalnya ada suatu permasalahan yang perlu kita diskusikan untuk mencapai suatu kesepakatan. Kalau misalnya contek-mencontek itu tidak boleh karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lebih baik nilai kita biasa-biasa saja tapi mengerjakannya karena jujur daripada nilainya bagus tapi hasil dari mencontek. Sekarang kalian sebutkan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sudah selesai ya? Nah, kita mulai contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita mulai dari nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada mencontek, berkelahi dengan teman di sekolah, tidak mengikuti upacara bendera, mengejek teman, hanya mau berteman dengan teman yang kaya saja, dan tidak mau meminjamkan peralatan sekolahnya kepada teman lain yang ingin meminjam. Sekarang contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan rumah, diantaranya ada membantah orang tua, bermalas-malasan, berbohong, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga, tidak mau beribadah sesuai dengan agamanya ketika di rumah. Sekarang contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang ada di lingkungan keluarga. 1. Tidak mau menjenguk tetangganya ketika tetangganya sedang sakit. Tidak mengizinkan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. Berjudi dan minum minuman keras. Tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat seperti kerja bakti, ronda, rapat lingkungan, serta suka pamer kekayaan.
Nah, contoh perilaku tadi merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, Bu Guru rasa cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu Guru akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.